Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, Kadiki di sini. Dan pada video kali ini kakak akan melanjutkan materi kinematika gerak lurus untuk poin yang ketiga. Ya, pada video-video sebelumnya kakak sudah membahas tentang besaran dasar, kemudian GLB, dan sekarang kita akan membahas poin yang ketiga yaitu adalah GLBB. Ya, apa itu GLBB? Nah, untuk lebih jelasnya kita saksikan video kali ini. Oke guys, pada video kali ini kakak insya Allah akan mencoba menerangkan atau menjelaskan materi ketiga dalam kinematika gerak lurus. Nah, apa itu? Nah, ini adalah GLBB. Nah, GLBB ini adalah lanjutan dari video yang sebelumnya yaitu adalah tentang GLB. Kalau GLB, dia memiliki kepanjangannya adalah gerak lurus beraturan. Artinya kecepatannya beraturan atau konstan. Nah, kalau yang ini GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Sehingga karena gerak lurusnya berubah, nah berarti dia kecepatannya mengalami perubahan. Akan terjadi apa kalau kecepatannya berubah? Ada yang tahu? Ya benar, akan terjadi namanya percepatan. Sehingga percepatan yang terjadi dalam gerak benda di sini akan terjadi secara beraturan. Ya, beraturan berarti apa? Konstan. Maka ciri pertama untuk GLBB yaitu adalah dia memiliki nilai percepatan yang konstan. Jadi yang pertama adalah dia punya percepatan yang konstan. Oke. Nah, kemudian yang kedua, dalam GLBB dia bisa terjadi dalam dua gerakan. Ada horizontal dan ada vertikal. Oke. Nah, untuk persamaannya yang kita pakai sebenarnya sama, nanti hanya berbeda di percepatannya saja. Kalau horizontal kita pakai A, kalau misalkan untuk vertikal kita menggunakan G. Oke ya. Sekarang kita lihat dulu persamaan untuk yang gerak horizontal. Oke, di sini horizontal atau gerak mendatar ya. Nah, untuk yang horizontal persamaannya ada 4 sama dengan vertikal nanti. Yang pertama persamaannya adalah Vt sama dengan V0 plus minus A dikali dengan T. Oke, jadi Vt di sini adalah kecepatan akhir, kalau V0-nya adalah kecepatan awal, kalau A-nya itu adalah percepatan, dan yang T-nya adalah waktu ya. Nah, di sini ada plus minus nih. Apa itu plus minus? Plus minus ini adalah tanda sebuah benda itu dipercepat atau diperlambat ya. Kalau dia plus artinya dipercepat, gerakannya dari awalnya misalkan 0 berubah menjadi 1, 2 dan 3 seterusnya ya. Jadi tambah cepat. Nah, tapi kalau minus dia diperlambat. Yang tadinya bergerak tiba-tiba direm, dia melambat, berhenti, seret gitu ya. Nah, itu adalah kalau kita menggunakan minus. Oke. Nah, kemudian persamaan yang kedua yaitu masih Vt ya, tapi di sini adalah Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS. Oke. Nah, ada yang berbeda di sini, ada S-nya ya. Apa itu S? S adalah posisi, betul ya. Dimana S di sini bisa jarak atau juga bisa perpindahan. Oke. Terus yang ketiga, ini udah Vt, sekarang S. Dimana S itu sama dengan V0 dikali dengan T plus minus setengah dikali dengan A dikali dengan T kuadrat. Oke, ini untuk yang ketiga. Kemudian yang terakhir yang keempatnya masih S juga, tapi di sini dia tidak memiliki percepatan ya. Dalam persamaannya tidak ada percepatan. Gimana tuh? Yaitu V0 ditambah dengan Vt dibagi dengan 2, kemudian kita kalikan dengan waktu. Nah, gini ya. Ini adalah 4 persamaan secara umum untuk GLBB. Oke. Nah, kapan kita menggunakan persamaan 1, 2, 3 dan 4? Nah, untuk persamaan 1, adik-adik bisa menggunakannya kalau misalkan dalam soalnya itu tidak diketahui atau tidak ditanyakan jarak ya atau S. Jadi di sini ketika dalam soal tidak ada S, maka adik-adik bisa menggunakan persamaan yang pertama gitu ya. Kalau yang kedua, adik-adik bisa pakai ketika dalam soal tidak diketahui ataupun tidak ditanyakan nilai dari apa di sini? Tidak ada apa? Ada yang bisa nebak? Ya, tidak ada waktu. Berarti di sini tanpa T. Oke, tanpa T.
Kemudian yang ketiga, untuk yang ini tidak ada apa? Tuh ya, tanpa Vt atau kecepatan akhir. Oke. Dan yang terakhir yang keempat, S-nya ini sama dengan bla bla bla, di mana dia di sini tidak ada percepatan. Jadi kalau tanpa percepatan dalam soalnya, maka kalian bisa menggunakan persamaan yang keempat. Oke, ini adalah untuk persamaan gel BB yang horizontal. Nah, kemudian kalau yang vertikal bagaimana? Kalau yang vertikal persamaannya tinggal diganti aja. A-nya menjadi G, S-nya menjadi H atau ketinggian gitu ya. Nah, berarti di sini kita tulis lagi untuk yang vertikal. Berarti yang vertikal jadi gimana persamaannya? Ya tinggal diubah dikit aja ya. Berarti kalau untuk persamaan pertama jadi gimana? Jadinya Vt sama dengan V0 plus minus A-nya berubah jadi G. Berarti jadi G dikali T gitu ya. Nah ini untuk yang pertama. Kemudian yang kedua jadinya Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2GH ya. A-nya berubah jadi G, S-nya berubah jadi H. Oke, berarti jadi kita tulisnya 2 kali G kali H. Oke, ini adalah untuk persamaan yang kedua. Kemudian yang ketiganya adalah S, kita ubah jadi H ya. H sama dengan V0 dikali dengan T plus minus setengah. Ini berubah jadi G ya. G kali dengan T kuadrat. Ini persamaan yang ketiga. Dan yang terakhir yang keempatnya menjadi apa? H sama dengan V0 ditambah Vt dibagi dengan 2 kemudian dikali dengan waktu ya. Jadi dia tidak ada yang berubah karena di sini tidak mengandung unsur A gitu ya. Paling ini aja yang berubah, S-nya menjadi H gitu. Oke. Ini adalah untuk persamaan horizontal, ini untuk yang vertikal. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan coba lihat beberapa kondisi pada gerak vertikal yang perlu adik-adik pahami. Oke, sekarang kita lihat beberapa kondisi yang perlu kalian pahami dalam gerak vertikal. Nah, di sini misalkan kakak sudah gambarkan gerak vertikal dari mulai dia dilemparkan sampai dia jatuh lagi ke tempat asalnya gitu ya. Nah, kita misalkan di sini ada kondisi awal nomor 1, oke. Kemudian nomor kedua lagi naik. Nomor ketiga adalah kondisi pas lagi di puncak. Kemudian ini nomor keempat sedang turun. Dan yang kelima dia kembali ke posisi asalnya, oke. Nah, apa yang perlu kalian perhatikan dan kalian harus pahami dalam gerak vertikal? Yang pertama, ketika dia naik, ya. Nah, ini dia memiliki kecepatan awalnya misalkan V0 gitu ya. Maka di sini yang perlu kalian pahami yaitu adalah saat dia mencapai ke posisi puncak ya, yaitu di nomor 3 ini. Saat di puncak maka dia akan berhenti sesaat. Artinya dia memiliki kecepatan akhirnya sama dengan 0 gitu ya. Itu kalau misalkan dia sampai di puncak. Kemudian yang perlu kalian perhatikan lagi yang kedua adalah saat dia memiliki posisi yang sama. Nah, mana yang posisinya sama? 2 dan 4 atau 1 dan 5 ya. Saat posisinya sama ya, di sini posisi sama. Nah, saat posisinya sama, maka dia akan memiliki kelajuan yang sama. Ingat, kelajuan yang sama, bukan kecepatan ya. Kelajuannya sama tapi arahnya berbeda. Oke, berarti di sini dia memiliki dua hal yang perlu digarisbawahi ya. Apa itu? Kelajuan atau V sama tapi arahnya berbeda. Loh, bagaimana maksudnya? Maksudnya adalah saat di nomor 1 misalkan V0 dia ke atas gitu ya. Maka saat di nomor 5 dia juga punya nilai kecepatan atau kelajuan yang sama ya. Nilainya sama, yaitu misalkan sama dengan V0. Tapi arahnya berbeda, yaitu ke bawah. Nah, ini adalah V5 gitu ya. Jadi V0 nilainya sama dengan V5, tapi arahnya berbeda gitu ya.
Kemudian apa yang ketiga yang perlu kalian perhatikan? Yang ketiga adalah waktu dari pertama kali bergerak sampai ke puncak itu sama dengan waktu dari puncak sampai ke tempat asalnya. Oke? Jadi kalau misalkan di sini kakak tuliskan T13, nah maka nilainya akan sama dengan T35 gitu ya. Jadi kalau dari bawah sampai ke puncak adalah 2 detik, maka dari puncak sampai ke bawahnya lagi pasti 2 detik. Nah, jadi kalau kita mencari berapa waktu selama dia ada di udara atau selama dia bergerak, maka waktunya tinggal kalian cari waktu sampai ke puncak, setelah itu kalian kali 2. Nah, itu yang perlu kalian perhatikan dalam gerak vertikal. Nah, gerak vertikal ini juga memiliki jenis ya, ada 3 jenis yang perlu kalian pahami. 3 jenisnya itu, ini saya singkat menjadi gerak vertikal, GV gitu ya. Nah, 3 jenis gerak vertikal yang perlu kalian ketahui. Yang pertama yaitu adalah namanya gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas ini adalah gerakan di mana dia kecepatan awalnya sama dengan 0. Ya, misalkan adalah seperti ini. Nah, gitu. Itu adalah jatuh bebas gitu ya. Nah, ini untuk yang pertama. Jadi, semua V0-nya dari persamaan tidak usah digunakan karena nilainya adalah 0. Oke? Kemudian yang kedua, setelah gerak jatuh bebas ada namanya gerak vertikal ke bawah. Oke, bedanya dengan gerak jatuh bebas adalah gerak vertikal ke bawah tidak boleh 0 kecepatan awalnya. Jadi kalau misalkan tadi untuk yang jatuh bebas ya dilepaskan saja, maka untuk yang ini harus diberikan kecepatan awal. Jadi kayak dibanting gitu ya. Nah, itu adalah gerak vertikal ke bawah. Jadi cirinya adalah V0-nya tidak boleh sama dengan 0 gitu ya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir dari jenis gerak vertikal yaitu adalah gerak vertikal ke atas. Oke, gerak vertikal ke atas ini adalah sama seperti yang tadi, 1 ke 3 gitu ya. Jadi ketika kita lemparkan, maka yang ada si benda makin lama dia akan makin melambat. Kenapa? Karena mendapat pengaruh percepatan gravitasi yang arahnya ke bawah. Sehingga makin lama dia makin melambat dan akhirnya saat sampai di puncak dia berhenti. Gitu ya. Nah, berarti di sini gerak vertikal ke atas tetap dia memiliki kecepatan awalnya tidak boleh sama dengan 0. Bedanya apa dengan yang vertikal ke bawah? Kalau yang ke bawah dia dipercepat, makin ke bawah makin cepat gitu ya. Tapi kalau vertikal ke atas, makin ke atas dia makin lambat dan akhirnya berhenti gitu ya. Nah, itu bedanya. Jadi kalau dimasukkan ke dalam persamaan, untuk yang gerak jatuh bebas sama gerak vertikal ke bawah yang ini, kita menggunakannya tanda positif karena dia dipercepat. Tapi kalau untuk vertikal ke atas, kita menggunakannya tanda negatif karena dia diperlambat. Seperti itu ya. Nah, ini adalah beberapa hal yang perlu kalian perhatikan dalam gerak vertikal. Oke, untuk yang terakhir dari GLBB, kita akan melihat grafik hubungan antara posisi kecepatan dan juga percepatan. Ya, sama dengan GLB, dia juga memiliki 3 grafik, cuman agak berbeda nantinya karena dia memiliki percepatan gitu ya. Oke, untuk grafik yang pertama yaitu S terhadap T, karena tadi kita sudah tahu bahwa dalam persamaan ada S sama dengan V0 kali T plus minus setengah AT kuadrat, berarti S terhadap T hubungannya adalah persamaan kuadrat gitu ya. Jadi karena dia persamaan kuadrat, maka di sini dia memiliki grafiknya adalah parabol gitu ya, parabola. Nah, di mana kita tahu dalam matematika kalau graf parabola itu ketika dia grafiknya senyum ya, maka di sini dia akan dipercepat gitu ya. Nah, seperti ini adalah yang senyum ya. Kemudian ada lagi kalau misalkan dia cemberut grafiknya seperti ini. Nah, gitu ya. Ini adalah diperlambat. Oke. Jadi untuk yang grafik yang cemberut dia diperlambat. Nah, ini untuk grafik posisi terhadap waktu. Kemudian untuk kecepatan terhadap waktu, karena dia punya percepatan yang konstan,
maka kecepatannya akan berubah secara konstan juga ya. Nah, sehingga di sini karena dia berubah secara konstan, grafiknya itu adalah lurus seperti ini, naik ya. Nah, bisa naik, bisa tuh turun. Ketika dia naik artinya dipercepat. Tapi kalau misalkan dia grafiknya turun seperti ini misalkan, nah itu artinya dia diperlambat. Oke. Nah, ini adalah ciri dari grafik yang naik dan yang turun pada V terhadap T. Nah, pada grafik ini juga kita bisa mencari dua persamaan ya. Apa itu? Persamaan yang pertama yang bisa kita cari adalah percepatan tentunya ya. Nah, percepatan misalkan di sini saya ambil satu buah titik ya, di sini misalkan titiknya. Dia punya nilai di sumbu X-nya misalkan adalah X. Kemudian di sumbu Y adalah Y gitu ya. Nah, berarti kita bisa mendapatkan yang pertama yaitu adalah apa tadi? Percepatan, yaitu dengan membandingkan nilai dari Y dan X-nya. Jadi tinggal kita tulis aja di sini Y dibagi dengan X gitu ya. Ini untuk mencari apa? Percepatan. Oke. Nah, kemudian yang kedua yang bisa kalian cari adalah posisi. Oke. Posisinya di sini untuk mendapatkan nilai posisi dari grafik, kalian bisa mendapatkannya dari luas grafik terhadap sumbu X gitu ya. Jadi kalau misalkan dicari sampai nilai X ini, maka kalian cukup mencari yang luas dari grafik terhadap sumbu X sampai ke X saja. Seperti itu ya. Maka di sini kalian bisa mencari dengan luas grafik terhadap sumbu X gitu ya. Terhadap sumbu X. Nah, gitu ya. Tapi bagaimana kalau misalkan di sini ditanyakannya jarak? Kan tadi kita tahu ya pada video yang sebelumnya posisi itu ada dua jenis. Ada jarak yang skalar, kemudian ada perpindahan yang vektor. Oke, kalau misalkan jarak, maka di sini cara mendapatkannya adalah kalian cari luas grafik. Ini saya singkat ya, luas grafik. Bagian atas kalian tambah dengan luas grafik bagian bawah. Kalau misalkan nanti ada grafik bagian atas seperti ini dan ada yang bagian bawah di sini misalkan gitu ya. Nah, luas grafik atas ditambah dengan luas grafik yang bawah. Bagaimana kalau misalkan di sini ada perpindahan juga yang ditanya? Nah, kalau yang ditanya adalah perpindahan, maka tinggal dikurang aja. Maka di sini luas grafik atas itu tinggal dikurangkan dengan luas grafik bawah. Oke? Nah, ini adalah untuk yang perpindahan. Paham ya? Jadi dari kecepatan terhadap waktu kita bisa mendapatkan dua besaran. Yang pertama percepatan, yang keduanya adalah posisi. Oke, sekarang grafik yang ketiga yaitu adalah percepatan terhadap waktu. Kalau percepatan terhadap waktu kan tadi kita udah tahu ya, sifat yang paling pertama untuk GLBB adalah apa? Ya, yang pertama adalah percepatannya konstan. Nah, sehingga dalam waktu berapapun nilai percepatan tidak akan berubah. Oke, jadi saya misalkan dia punya percepatan di sini, maka dalam waktu berapapun dia akan terus seperti ini ya, tidak akan mengalami naik dan turun. Oke, jadi grafiknya konstan mendatar horizontal seperti itu. Oke, nah ini adalah grafik-grafik yang bisa kalian pelajari dalam GLBB. Oke guys, nah sekarang kita akan coba untuk latihan ya. Jadi kalau ada teori ya harus ada praktek ya. Nah, sekarang untuk yang nomor 1 dulu nih. Kita lihat di sini soal yang paling mudah dulu ya, seperti biasa. Sebuah mobil bergerak dengan percepatannya 2 meter per sekon kuadrat. Nah, dari kondisi diam. Oke, kecepatan mobil 10 detik kemudian adalah berapa? Nah, sekarang kita tuliskan dahulu nih yang diketahui ya dalam soal ini apa saja. Diketahui dalam soal dia memiliki percepatannya adalah A-nya 2 meter per sekon kuadrat ya. Ini adalah percepatannya dari kondisi diam. Artinya kecepatan awal dari mobil tersebut sama dengan 0. Oke. Nah, yang ditanya adalah kecepatan akhir. Nah, dalam waktu berapa detik nih? 10 detik kemudian. Berarti di sini T-nya adalah 10 detik ya atau sekon. Nah, seperti ini.
Kemudian yang ditanyakan tadi adalah kecepatan akhir, VT. Oke. Dari yang diketahui dan ditanya di sini, tidak ada apa sih nih? Ya, tidak ada jarak atau posisi. Nah, maka kalau tidak ada posisi, kalian bisa menggunakan persamaan yang pertama dari GLBB, yaitu yang VT sama dengan V0 ditambah. Kenapa ditambah? Karena dia dipercepat, bukan diperlambat. Oke? Ditambah dengan A kali waktu T-nya ya. Nah, VT yang ditanya, V0-nya karena dari keadaan diam berarti 0, ditambah A-nya adalah 2, waktunya adalah 10 ya. Nah, tinggal dikalikan berarti 0 ditambah 20, hasilnya 20 meter per sekon. Nah, inilah kecepatan mobil 10 detik kemudian. Ya, sekarang kita lihat contoh soal kedua yang rate-nya naik sedikit tingkat kesulitannya ya. Nah, di mana di sini ada seorang supir ya, sedang mengendarai mobil dengan kecepatannya adalah 20 meter per sekon secara konstan ya. Seperti itu terus lagi nyantai gitu kan ya. Di depannya ia melihat seorang anak yang tiba-tiba menyeberang. Kaget dia kan, ada anak gitu di depannya ya. Nah, diperlukan waktu 1 detik bagi supir untuk bereaksi dan mengeremnya. Jadi langsung gitu ya, itu bereaksinya adalah 1 detik. Oke. Nah, dengan perlambatannya adalah 5 meter per sekon kuadrat ya. Dan akhirnya berhenti. Yang ditanyakan apa? Jarak total yang ditempuh dari supir yang bereaksi sampai dia berhenti adalah berapa? Oke, berarti di sini kita lihat bahwa kondisi pertama adalah dia masih bergerak dengan kecepatan yang konstan sebanyak 20 meter per sekon. Ya, kemudian dia di sini bereaksi dalam waktu 1 detik. Nah, berarti di sini kita lihat langkah pertamanya karena dia awalnya sedang bergerak dengan kecepatan konstan atau GLB, maka di sini kita cari jarak pertama selama 1 detik ya saat dia bereaksi. Gitu. Nah, itu adalah dia sedang bergeraknya masih dengan GLB ya. Nah, dengan S1 masih ingat rumusnya bagaimana? Ya, S sama dengan V dikali T atau bisa disingkat SEVET gitu ya. Nah, jadi S1 itu adalah V dikali dengan T. Oke? Karena V-nya adalah 20 dan waktu bereaksinya adalah 1 detik, maka jarak yang ditempuh dalam 1 detik itu adalah 20 meter. Oke? Nah, ini adalah yang pertama saat dia bereaksi. Kemudian dia ngerem dengan perlambatannya 5 meter per sekon kuadrat. Nah, artinya dia sudah melakukan GLBB. GLBB-nya adalah diperlambat. Nah, maka untuk yang poin keduanya kita cari dengan GLBB gitu ya. Di mana GLBB yang kita pakai di sini ada kecepatan awalnya 20. Kecepatan saat dia GLB tadi ya. Kecepatan awal 20, kemudian dia mengalami perlambatan 5 meter per sekon kuadrat. Berarti ada A-nya gitu kan. Kemudian dia berhenti. Kalau berhenti, maka dia punya kecepatan akhirnya adalah 0 gitu ya. Dan yang ditanyakan adalah jaraknya. Berarti ada kecepatan awal, ada kecepatan akhir, ada percepatan, ada jarak. Yang nggak ada apa tuh? Yang nggak ada untuk kasus GLBB ini adalah waktunya. Oke? Karena tidak ada waktu, kita pakai persamaannya untuk yang ke berapa? Kalau di yang sebelumnya itu kita pakai yang VT kuadrat ya. Nah, ini persamaan kedua. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat karena diperlambat berarti minus 2 dikali dengan A dikali dengan S. Oke? Karena VT-nya adalah 0, kita tulis saja 0 gitu ya. V0-nya adalah yang ini 20. Jangan lupa kuadrat ya. Dikurang dengan 2 dikali dengan A-nya perlambatannya adalah 5. Jadi dikali 5 dikali dengan S-nya yang mau ditanya yaitu S2. Oke? Jadi S2 ini adalah kondisi kedua yang terjadi saat GLBB. Nah, kita tinggal cari aja hasilnya, ini tinggal pindah ruas. Jadi 10 S2 itu sama dengan 20 kuadrat berapa? Ya, 400. Sehingga dari sini S2-nya itu adalah 400 dibagi dengan 10 ya. 400 kita bagi dengan 10. Berapa itu?
Hasilnya adalah 40 meter. Oke, jadi jarak total yang ditempuh oleh supir dari mulai dia bereaksi sampai dia berhenti adalah berapa? Nah, tinggal ditambah aja. Berarti S totalnya adalah S1 ditambah dengan S2. Gitu ya. Nah, jadi S1-nya berapa tuh? 20 ya. Ditambah dengan S2-nya 40. Maka jarak total yang ditempuh oleh supir tersebut adalah 60 meter. Nah, seperti itu ya. Insya Allah paham ya? Baik, ini adalah contoh soal yang kedua. Oke guys, nah sekarang kita lihat contoh soal ketiga. Tadi kita sudah mengerjakan GLBB yang horizontal. Nah, sekarang kita akan coba untuk GLBB yang vertikal. Nah, di sini ada sebuah kelapa jatuh dari pohonnya. Ya, jika kelapa tersebut menyentuh tanah 2 detik kemudian, jadi dari atas kemudian dia jatuh sampai di tanah butuh waktunya 2 detik gitu ya. Ketinggian pohon dari tanah adalah berapa meter? Oke, sekarang kita lihat di sini, misalkan di sini adalah pohon kelapa gitu ya. Oke, di sini ada buahnya misalkan. Oke, nah di sini dia punya ketinggian tertentu dari tanah ya, misalkan seperti ini. Nah, di sini dia ada buah kelapa yang jatuh, ya mungkin akibat dia sudah tua gitu ya. Nah, dia jatuh nih. Nah, ini pohon kelapanya. Di sini ada kelapanya, dia jatuh ya ke bawah. Karena dia jatuh, berarti di sini dia kecepatan awalnya sama dengan 0 gitu ya. Nah, kemudian dari atas sampai ke bawah dia butuh waktunya T-nya itu sama dengan 2 sekon sampai ke bawah sini. Oke. Nah, yang ditanyakan adalah berapa ketinggian dari pohon kelapa tersebut. Ini H-nya berapa ya. Nah, maka karena dia gerak vertikal, maka percepatan yang kita gunakan yaitu G. Kalau di bumi berarti G-nya adalah 10 ya. Kita ambil bulatnya yaitu 10 meter per sekon kuadrat. Oke, nah bagaimana cara mengerjakan atau mendapatkan nilai ketinggian tersebut? Karena dalam soal ini tidak ada kecepatan akhir, maka bisa kita gunakan persamaan GLBB yang mana? Kalau tidak ada kecepatan akhir, ya pakai yang H sama dengan V0 dikali T, kemudian dia karena ke bawah ditambah gitu ya. Setengah dikali dengan G dikali dengan T kuadrat. Oke, ini adalah persamaan yang kita pakai untuk kasus yang ini. Nah, kita langsung masukkan aja V0-nya karena dia jatuh, maka dia 0 ya. Ditambah setengah dikali G-nya berapa? Ya, 10 ya. Dengan waktunya adalah 2 sekon. Jangan lupa dikuadratkan. Oke, langsung kita eksekusi. Berapa hasilnya? 0 ditambah ini 2-nya kita coret dulu, 1 ya. Nah, ini habis 1. 10 dikali dengan 2 itu adalah 20 meter. Oke, jadi ketinggian pohon tersebut dari tanah adalah 20 meter. Nah, ini adalah contoh untuk GLBB yang vertikal. Oke guys, sekarang kita lihat contoh soal keempat berkaitan dengan grafik pada GLBB ya. Ya, akan kita pakai sekarang adalah grafik hubungan antara P terhadap T ya. Nah, di sini ada bentuknya seperti ini. Yang ditanyakan adalah yang pertama percepatan gerak dari 0 sampai 2 sekon. Yang kedua perpindahan benda sampai detik ke-10 adalah berapa? Oke, kita coba cek dari yang poin A dulu ya. Nah, tadi pada grafik P terhadap T, kita bisa mencari percepatan dengan cara kita membagi nilai di sumbu Y dan nilai di sumbu X. Oke, nah kita lihat dari 0 sampai 2 sekon di sini. Kita lihat ada kemiringan grafik ya. Nah, di sini kita lihat bahwa pada sumbu X-nya nilainya adalah 2. Dari 0 sampai 2 adalah 2. Kemudian dari yang sumbu Y-nya di sini itu dia dari 0 sampai 8 ya. Maka dari sini kita bisa menentukan percepatan saat 0 sampai 2 sekon itu adalah Y kita bagi dengan X-nya gitu ya. Nah, Y-nya di situ adalah 8. Kita bagi dengan X-nya adalah 2. Sehingga didapat percepatan dari 0 sampai 2 sekon adalah 4 meter per sekon kuadrat. Ini untuk yang A. Oke, sekarang yang B. Yang B yang ditanya adalah perpindahan. Ingat perpindahan itu adalah cara mendapatkan
nilainya adalah dengan cara luas bagian atas kita kurangi dengan luas bagian bawah dari grafik. Oke, sekarang kita lihat dari 0 sampai detik ke 10 yang ditanya. Hati-hati karena ditanya sampai detik ke 10, bukan ke 12. Oke, nah sekarang karena ditanya sampai detik ke 10, kita arsir untuk luas bagian atasnya adalah yang ini. Berarti untuk yang bagian bawahnya adalah yang segitiga yang kecil ini ya. Oke, kita tinggal cari dulu luas bagian atas. Luas grafik atas. Luas apa itu? Luas trapesium ya. Nah, maka luas trapesium itu adalah setengah dikali dengan tingginya dikali jumlah sisi sejajar atau atas tambah bawahnya gitu ya. Nah, langsung kita masukkan setengah dikali dengan tingginya adalah ini. Ini tingginya 8 ya. Dikali dengan jumlah sisi sejajar. Yang bagian atasnya berapa nih? 2 ke 4, 2 ya. Bawahnya berapa? Dari 0 sampai 8? Oke, 8 ya. Oke, langsung kita eksekusi. Hasilnya dari sini adalah 8 dibagi dengan 2 adalah 4. 4 dikali 10 berarti sama dengan 40 ya. Nah, ini adalah untuk luas grafik yang atas. Sekarang kita lihat yang bawah. Luas grafik bawah. Nah, untuk yang bawah dia adalah luas segitiga ya, setengah dikali dengan alas dikali dengan tingginya. Oke, alasnya di sini berapa? 8 ke 10, 2 ya. Tingginya berapa? 6 ya. Oke, berarti langsung aja setengah dikali dengan alasnya adalah 2 dikali dengan tingginya adalah 6. Oke, sehingga ini 2-nya dicoret. Maka luas grafik bagian bawah itu adalah 6 meter. Nah, gitu ya. Jadi untuk yang atas 40, yang bawahnya adalah 6 meter. Maka dari sini perpindahannya, oke, perpindahannya atau S vektor gini, ya, itu adalah selisih dari 40 dan 6. Jadi 40 kita kurangi dengan 6. Berapa tuh? 34 meter. Nah, ini adalah perpindahan sampai detik ke 10. Oke? Oke guys, demikian penjelasan tentang GLBB pada video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk channel ini dan semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dan insya Allah pada video yang berikutnya, kakak akan menjelaskan perpaduan dari GLB dan GLBB. Apa itu? Ya, benar, gerak parabola. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.